di hari Sabtu kita memilih untuk tidak bersama di rumah, tetapi kita bersama di tempat untuk ini dan narasi tentang bagaimana mendorong sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah telah kami diamanatkan untuk melaksanakan 2 kegiatan besar di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Salah satunya adalah serasian perikanan kelautan, dan yang kedua adalah International Symposium yang kami akan gelar pada bulan Desember dan akan melibatkan kurang lebih 7 universitas yang ada di Indonesia Timur dan juga ditambah dengan 2 narasumber internasional. Bapak Ibu sekalian dan Pak Rektor yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kesempatan hari ini tamu undangan yang hadir pada hari ini terdiri dari organisasi dan para pelaku di sektor kelautan dan perikanan dan para nelayan perwakilan organisasi nelayan, dan juga adalah pertama adalah hadir pada hari ini adalah Ikatan Alumni Fakultas Perikanan Universitas Hairul Ternate. Kita berikan aplaus untuk teman-teman dari IKA Alumni. Saya dan teman-teman sekali panitia melaksanakan kegiatan ini atas dukungan dari IKA Faperi Unhair yang telah bersama bekerja untuk melaksanakan kegiatan serasian. Pada kesempatan ini kami perlu laporkan kepada Pak Rektor Universitas Hairul Ternate bahwa kegiatan ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama akan kita mulai dengan melaksanakan penandatanganan kerjasama Fakultas Perikanan dan Kelautan bersama dengan 9 stakeholder yang akan bermitra bersama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Ternate. Yang kedua akan kita lanjutkan dengan serasian regional perikanan kelautan untuk kesejahteraan, dan di serasian ini kita akan membagi dalam 2 panel. Panel pertama itu akan kita mulai pada pukul 9 sampai pukul 12.30 kita akan makan siang, dan panel kedua kita lanjutkan dengan pukul 13.30 sampai pada pukul 18.00. Dari hasil 2 panel inilah kami panitia pelaksana berharap akan menyusun strategi dan rencana tindak lanjut yang akan telah kita bentuk dalam 2 komite penyusunan rencana tindak lanjut. Dari hasil ini kita akan serahkan ke pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate, pemerintah Kabupaten Anbar Timur, dan 8 kabupaten kota lain yang telah hadir pada hari ini mewakili kepala dinas. Kita akan serahkan, dan kemudian akan kita laksanakan juga 2 etape sisa adalah fokus group discussion pada bulan November untuk memulai membicarakan tentang soal persiapan International Symposium. Pak Rektor yang kami hormati, di kesempatan pada ini kami juga panitia pelaksana memohon dengan hormat Rektor Universitas Ternate untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara serasian regional perikanan kelautan Maluku Utara. Saya kira itu saja yang kami perlu sampaikan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan berbahagia, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairul Ternate kepada Bapak Dr. M. Jalil Ahmad, MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hairul Ternate, yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati staf ahli yang mewakili Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Sekretaris Kota Ternate, Pak Kapolres, mitra kami, rekan diskusi kami, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Dinas Perikanan se-Kabupaten di Maluku Utara, ada Kepala Dinas Halmahera Timur, ada Kepala Dinas Perikanan Halmahera Selatan, ada Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kota Tidore, dan ada Kepala Dinas Perikanan Kota Ternate. Kepala Dinas yang paling senior Pak Buyung di di jajaran mereka memanggil beliau itu Kepala Dinas senior karena mungkin sudah hampir 8 tahun dari Kepala Dinas. Kemudian ada Kepala Dinas Kepulauan Sula. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah mewakili, sudah menghadiri kegiatan ini. Terima kasih atas supporting. Kalau nggak salah sudah beberapa kali proyek yang sudah kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan dinas masalah ini tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa, dan kita berharap
bila ada keberlanjutan dari proyek-proyek itu, kita desain bersama ya, melibatkan semua stakeholder yang ada sehingga memang itu akan lebih bermanfaat. Saya juga lupa sapa tadi teman dari Unipas ya, atau pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, peran perguruan tinggi harus memang kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana bicarakan Maluku Utara ke depan. Mungkin itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi panitia Fakultas Perikanan yang telah memulai langkah baru atau langkah untuk merumuskan pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku Utara. Peraturan daerah tentang RDP kebijakan. Lanjut, ini target indikator kinerja yang sudah kami tetapkan dalam desa kami 5 tahun ke depan. Lanjut, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan akan kami dapat banyak masukan melalui diskusi-diskusi yang nanti kami catat sebagai apa yang menjadi kesempatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Pak Ini yang telah memaparkan 11 permasalahan, 2 isu strategis, 3 arah kebijakan dan 11 langkah kebijakan yang diikuti dengan harapan-harapan, diantaranya adalah bagaimana membangun kolaborasi atau kerjasama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Bapak Ibu, mungkin karena profesi yang lain, kita hubungi mereka dari kesana itu mereka hanya bantu dan ada keluarga mereka yang di kampung mungkin yang belum bantuan, sehingga tapi kalau Pak Asyik mau bantuan semakin proposal saya insya Allah saya kira itu ya. Jadi saya kira mungkin nanti Pak Taman mungkin kita harus ada diskusi lagi khusus bagian biar Pak Asyik yang semangat ya, khusus bagian. Terima kasih. baik, terima kasih. Respon dari Pak Purwanto. Beberapa finfish atau ikan-ikan yang tadi dianggap sudah hampir punah, dan itu adalah komoditi-komoditi yang harusnya itu dikembangkan dengan karakteristik yang ada di Maluku Utara. Kita memiliki laut yang masih virgin, masih belum tercemar, dengan kondisi yang pulau-pulau itu sangat memungkinkan untuk melakukan proses pembudidayaan ini. Ikan-ikan kerapu, ikan-ikan kakap yang tadi dianggap merah, itu adalah merupakan produk komoditi-komoditi. Selain di laut, ini potensi darat juga ada tambah. Paname ini, sekarang ini Paname menjadi primadona. Primadona untuk perikanan budidaya itu sekarang ada di Paname. Ini yang memiliki atau yang permintaan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah kenapa saya tampilkan video ini untuk menggugah seluruh stakeholder, khususnya pengambil kebijakan, tolong untuk perikanan budidaya itu diletakkan dasar-dasar pengembangannya ke depan, yang dalam hal ini adalah ada suatu instrumen-instrumen kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor perikanan budidaya. Saya kira mudah-mudahan dengan kehadiran daripada Kadis di Kabupaten, saya mau menitipkan bahwa ada suatu sektor harapan khususnya untuk mewujudkan perikanan budidaya sebagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Maluku Utara ini. Saya kira itu dibutuhkan komitmen dan kerjasama kolaborasi dari semua stakeholder. Hari ini kita berada di gedung ini, mudah-mudahan besok harapan saya itu kita diskusikan perikanan budidaya itu bukan di gedung tapi di lokasi. Bisa ditambah, bisa dikajian, ataupun di pinggir pantai. Itu lebih karena itulah habitat para pembudidaya. Jadi mudah-mudahan hari ini para pengambil kebijakan di dalam kelompok program ini, yaitu sebanyak 1.632 orang. Dari 1.632 kakak terdiri dari laki-laki 1.212, perempuan 420, dengan jumlah kelompok masyarakat 320 kelompok. Ini gambaran singkat dari
kelompok pemberdayaan dan satu sektor pendanaan, yaitu program GGDP Equal. Dapat dibayangkan bahwa sudah 1.632 kakak. Kalau kali 3 kurang lebih 4.000 lebih. Itu yang jadi modal dasar saya untuk mengatakan sikap maju calon anggota. Karena kelompok ini banyak aja saya sampai di rumahnya masing-masing. Iya, sejak tahun 2013. Yang terakhir oleh WCPFC ini dilaksanakan tahun 2017. Status perikanannya baik skijek, jekep cakalang, yellowfin dan bluefin ini belum mencapai tingkat overfishing. Jadi aman, kita masih bisa punya ruang untuk mengembangkan perikanannya. Juga sumber dayanya saat ini kondisinya relatif sehat. Ini sejalan dengan program dari ketiadaan data atau keterbatasan data tidak menjadi alasan untuk menunda pengelolaan perikanan. Jadi kalau saya dalam rangka tema KRSM ini tetap nomor 1 adalah pengelolaan. Karena memperbaiki data itu tidak cukup 1-2 tahun. Pengalaman dari KKP itu dulu namanya Direktorat Jenderal Perikanan di Bapak Tangan itu. Mereka bangun sistem pendataan perikanan status itu umur 45 terus itu. Sampai saya keluar dari KKP itu data tetap berubah. Jadi kalau saya tetap nomor 1 adalah pengelolaan. Itu tetap perlu dilakukan sambil memperbaiki data. Karena memperbaiki data itu tidak gampang. Satu sistem sistem informasi yang bagus, orangnya sendiri harus bisa membedakan signifikan. Setahu saya itu yang kecil saja ada sekitar lebih dari 100 spesies, di masa itu lebih dari 300 spesies. Itu susah memahami orang menghafal. Jadi jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bedanya itu adalah dari aspek kuantitas produksinya. Dan saya kira kami tidak perlu menjelaskan berapa banyak nilai produksi yang sudah kami hasilkan. Karena bagi kami adalah tema yang hari ini ditengahkan ini itu adalah berpikir ke depan. Sehingga kita harus tidak terpukau dengan hari kemarin, kita harus bisa dengan masa depan perikanan. Itu saya kira yang paling penting, karena tujuan kita adalah keberlanjutan. Itu yang mungkin sama-sama kita sepakati. Oleh karena itu, kebijakan Dinas Perikanan Anambas Selatan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Sula ini kita punya kepulauan yang paling terselatan. Tapi moga-moga perhatiannya ke tempat kami bukan yang paling di belakang gitu, karena agak jauh jadi perhatiannya agak di belakang. Mudah-mudahan dengan ini terekspos perhatiannya agak ke depan nih. Lanjut next. Ini visi kami. Coba belakang ada. Ini kabupaten kami, Kabupaten Kepulauan Sula. Kami bagian dari Pemekaran Kabupaten Maluku Utara. Kemarin kita punya 12 kecamatan dengan 78 desa, sudah ditambah 2 desa jadi 80 desa. Next, lanjut. Ini biasa ada lagi yang permasalahan, ada tabel berikut biar singkat lagi. Ya ini permasalahannya, permasalahan Indonesia juga negara kepulauan. Kita masih isu terkait perikanan saat ini. Isu yang paling ramai saat ini adalah laut Indonesia terancam oleh praktik ilegal, unreported dan unregulated, di mana eksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung. Next. Nah, kita lihat laut Indonesia terancam oleh praktik ilegal,
unreported, unregulated fishing. Eksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung, transshipment, memvalidasi praktek unreported fishing, terumbu karang rusak karena alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Saya hormati, saya tidak bertanya sebenarnya, hanya karena dari tadi singgung soal kebijakan fiskal, anggaran, cara beli tentunya Mbak ya. Jadi kita lupa bahwa dan mungkin Abah juga tahu sudah berapa kali kegiatan atau event seperti ini kita lakukan, tapi pada akhirnya berakhir dengan kosong. Jadi ada satu hal yang kita lupakan, keterlibatan stakeholder yang sangat penting, yang sangat menentukan arah kebijakan keuangan kita di negeri ini, yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Setiap event, setiap kegiatan, setiap acara-acara seperti ini, kita tidak pernah libatkan mereka, padahal penentuan anggaran itu ada di mereka. Bahkan Dinas Perikanan Provinsi selalu mengeluhkan bahwa kebijakan anggaran sektor kelautan perikanan itu sangat kecil, dan itu imbasnya ke kabupaten kota. Jadi visi misi sebagus apapun, kalau tidak ada dukungan dari mereka, sama saja. Jadi kemarin itu kami melakukan semacam riset kecil bahwa di Tidore itu kalau pada saat musim akan turun berapa ton sudah bisa full atau melimpah.